Puji Tuhan. Ada salam. Seperti biasa, katakan bersama saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan kisah journey perjalanan yang menyenangkan. Bapak Ibu mengalami perjalanan yang menyenangkan bersama Tuhan? Ya, kemarin kita sudah dengar khotbah Pastor Ivan bahwa orang yang menerima kasih karunia harusnya juga bisa memberikan kasih karunia. Karena ciri orang menerima biasanya memberi. Karena banyak menerima biasanya banyak memberi. Karena nggak mungkin ditampung sendiri. Ada amin? Nah, kita waktu yang lalu kita sudah melihat kondisi di mana waktu Tuhan sebelum memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Tuhan pengen bilang kepada bangsa ini, hey, kamu dengar baik-baik. Ya, jangan mau hidup di bawah hukum Taurat. Ingat bahwa ketika aku pungut kamu dari sampah di Mesir sebagai budak, tidak ada hal satupun dari dirimu yang baik sehingga engkau berhak untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi jika aku melakukan itu, penebusan itu karena berdasarkan kasih Allah yang begitu besar. Jadi bagaimana penebusan Tuhan di Mesir, itu adalah gambaran Tuhan menebus kita dari kehidupan dunia kita. Jadi kita belajar dari keluaran bangsa Israel itu sama seperti kita belajar dari ketika kita keluar dari kehidupan lama kita. Tapi meskipun saudara tahu bahwa di gereja ini yang kita soundingkan hanya tentang kabar baik, orang kadang-kadang nyinyir. Apaan sih itu kasih karunia boleh berbuat dosa? Kita tahu bahwa dalam Roma 5 ayat 20 dibilang di mana dosa bertambah-tambah, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Ada amin? Tidak pernah kita balik ayat ini bahwa di mana kasih karunia berlimpah-limpah, di situ dosa bertambah-tambah. Benar nggak? Tapi orang selalu curiga sama kita. Apa itu kasih karunia? Jangan terlalu menyampaikan Injil yang membuat seolah-olah Tuhan lunak begitu. Nanti semakin lama orang akan semakin berbuat dosa. Nah, mereka nanya kepada kita, meminta supaya kita jangan mengkhotbahkan kabar baik. Sedangkan kabar baik itu adalah isi hati Allah. Diilhami Roh Kudus, ditulis oleh Paulus. Jadi kalau tegur, tegurlah Paulus, tegurlah Roh Kudus, tegurlah Tuhan. Jangan tegur kita menyampaikan kabar baik, salah alamat. Kita kan cuma hanya menyatakan apa isi Alkitab. Benar gak Bapak Ibu? Jadi kalau mereka bertanya sama kita atau saudara, saudara bisa bilang bahwa sesungguhnya Roh Kuduslah yang mengilhami kabar baik itu. Sehingga hari ini kita beroleh kasih karunia yang dijanjikan itu. Jadi hari ini kita mau mengingat sedikit khotbah journey beberapa minggu lalu. Bahwa Tuhan mau orang Israel tahu bahwa mereka sudah ada di bawah kasih karunia. Mereka adalah kesayangannya Allah. Tanpa hukum pun Tuhan sudah sayang sama mereka karena bukan mereka baik, tapi Tuhan sudah menjanjikan itu pada Abraham bahwa keturunanmu akan diberkati. Jadi Tuhan tidak mau orang Israel hidup di bawah hukum, tapi hidup di bawah perjanjian kasih karunia. Karena kasih karunia lebih besar daripada hukum itu sendiri. Tapi belum juga mereka mendengar satu butir saja firman hukum Taurat itu, mereka dengan gagah dan dengan sombongnya berbicara bahwa kami sanggup melakukan semua. Padahal itu ada 613 butir hukum Taurat. Salah satu salah terhadap semua. Itu gambaran tentang ada sekitar 365 dan 248 urat dan juga otot dalam tubuh kita yang kalau sedikit kecetit, sakit seluruh badan. Artinya berdosa satu, berdosa terhadap semua. Tapi orang Israel merasa bangga, merasa mereka bisa melakukannya. Dan Musa bilang apa? Oke, kamu kuduskan diri kamu 3 hari. Jangan menyentuh perempuan termasuk istrinya. Dan mereka lakukan, mereka taat. Dan versi kekudusan mereka dalam agama mereka taat. Tapi begitu mereka mau datang mendekat kepada gunung Tuhan, Tuhan bilang apa? Pasang batas. Padahal mereka sudah kudus versi agama. Tapi Tuhan bilang pasang batas. Seorang pun tidak boleh lewat. Ngintip-ngintip, lihat-lihat, nengok-nengok, kepo-kepo, apalagi bertanya-tanya, tidak boleh. Ada apa di batas? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Mati, nanya aja nggak boleh, mati. Ya, akan dilempari sama batu. Padahal mereka merasa bahwa mereka sudah menguduskan diri 3 hari.
Apa yang kurang? Mereka sudah taat pada aturan agamanya. Tapi aturan agamanya, setaat-taatnya mereka, mereka tidak boleh mendekat kepada gunung Allah. Kecuali apa? Kecuali terdengar bunyi sangkakala. Sangkakala berbicara tentang apa? Penebusan. Ketika mereka mendengar suara penebusan, suara kasih karunia yang kian lama, kian keras, barulah batas itu dihapus dan orang Israel boleh datang mendekat kepada gunung Tuhan. Lihat betapa hukum Taurat. Sebelum hukum Taurat diberikan, orang Israel boleh petantang-pententeng ke sana kemari dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tidak ada satu batas, tetapi begitu hukum Taurat baru mau diberikan, belum diberikan, baru mau diberikan dan mereka setuju, mulai ada batas. Makanya khotbah hari ini berbicara tentang hukum Taurat, memisahkan manusia dari Allah. Jadi kalau saudara mungkin rekan-rekan saudara, teman, keluarga ngerasa masih membanggakan hukum Taurat karena mereka mungkin adalah Kristen yang legalis. Kita punya kekuatan dasar hari ini untuk bukan berapologet dengan mereka. Ya, Pastor Ivan sangat tidak menganjurkan kita debat kusir, tapi kita stay tetap di dalam iman percaya kita bahwa kita hidup oleh kasih karunia bukan di bawah hukum Taurat. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, lihat bahwa kondisi ini Tuhan mau bahwa hukum Taurat sudah diberikan setelah 430 tahun perjanjian Allah, perjanjian kasih karunia dengan Abraham. Jadi Tuhan tidak mau supaya orang Israel ini hidup di bawah hukum Taurat tapi bergantung dengan Allah. Tetapi di semenjak Tuhan mulai memanggil Musa naik ke Gunung Sinai dan kemudian orang Israel ada di bawah sana, 40 hari Musa ada di atas Gunung Sinai. Mereka berpikir jangan-jangan nih manusia satu udah mati kali ya. Karena apa? Pemandangan yang kelam, awan gelap. Yang tadinya kalau kita ikuti serial ini ketika mereka keluar dari Mesir masuk ke Laut Merah. Pemandangan yang menyeramkan ini, itu Tuhan selalu tujukan kepada orang Mesir atau musuh-musuh Israel. Tapi karena hukum Taurat, sekarang pemandangan yang seram ini menuju kepada bangsa Israel sendiri. Bayangkan, begitu beratnya hidup di bawah tekanan hukum Taurat. Dan apa yang terjadi? Karena ketika mereka ngerasa Musa lama ya, nanti saudara lihat di Keluaran 20 sampai Keluaran 31, disitulah detail hukum Taurat sejumlah 613 dengan 10 hukum utamanya dibeberkan Tuhan di atas Gunung Sinai. Jadi Musa cukup lama, 40 hari ya. Musa merasakan bahwa hadirat Tuhan sama seperti cuma sebentar doang. Tapi orang Israel udah lama menunggu dan apa yang mereka buat di bawah. Tadi mereka bilang mereka sanggup. Tapi apa yang mereka buat? Mereka merasa bahwa Musa terlalu kelamaan. Mereka mulai menyuruh Harun supaya membuat bagi mereka lembu emas muda ya. Dan apa yang terjadi? Mereka copot semua perhiasannya. Padahal di pasal 31, Tuhan juga meminta supaya persembahan khusus diantaranya bahwa orang Israel harus memberikan perhiasannya, emasnya untuk pembangunan bait Allah. Sebelum bait Allah dibangun atau misalnya tabernakel itu dibangun, tapi mereka sudah mencopot anting-antingnya, perhiasannya untuk lembu emas ini. Bayangkan mereka tadi sesumbar, mereka sanggup, tapi belum juga mereka dengar satupun mereka sudah mulai mulai gagal menepati semuanya. Dan ketika mereka merasa Musa terlalu lama, mereka buat lembu emas, bahkan mereka lebih rajin dari sebelumnya. Pagi-pagi keesokan harinya, mereka membuat ucapan syukur, mereka mulai berpesta, bahkan dalam Alkitab dinyatakan dalam bahasa Ibrani, bahkan mereka menyukai sesama mereka dan mereka memuaskan diri dengan hasrat nafsu birahi mereka. Tetapi apa yang terjadi? Musa dengar, Musa bilang begini, ada bunyi perang di bawah kali ya? Tuhan bilang enggak, itu bukan bunyi perang, itu bunyi umatmu yang mulai berzina. Dan apa kata Tuhan di firman yang pertama ini kita lihat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah turunlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan pada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergi turunlah. Sebab bangsamu dalam bahasa Inggris disebut thy people. Artinya thy people, artinya umatmu. Bayangkan gara-gara hukum Taurat, Tuhan tidak mau menyebut Israel bangsaku, umatku.
Tapi dia bilang gini, hei Musa itu umatmu. Catat baik-baik, kita lihat bagaimana hukum Taurat sangat membuat kita terpisah dari Allah. Mereka menerima hukum Taurat, Tuhan langsung bilang, bangsamu, thy people, umatmu. Musa bukan umat gue, gitu loh. Gitu ya. Terus yang kau pimpin, siapa yang memimpin mereka sesungguhnya? Memang Musa, tapi Tuhan yang memimpin bangsa ini keluar. Tapi bilang kau pimpin. Tuhan sudah mulai memisahkan antara dia dan Musa. Kita lihat baik-baik. Yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Dibilang apa di sini? Segera juga mereka menyimpang, ya. They have turned aside quickly dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka belum mendengar karena Musa masih 40 hari di atas. Butir-butir 613 dari 10 hukum utama yang dijabarkan secara detail dari Keluaran 20 sampai 31 Musa masih terima, belum dibagikan. Tapi apa yang terjadi? Mereka sudah berbalik, belum dengar satu pun, mereka sudah berbalik. Lalu Tuhan bilang apa? Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu. Bukan cukup sampai di situ, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Barang rongsokan ini dari anting-anting ya, emas atau apapun itulah namanya, yang namanya lembu emas, menurut mereka bagus. Ya, kenapa saya bilang rongsokan? Karena di sorga jalanannya dari emas. Jadi kalau misalnya kita di sorga mau bawa emas, nanti orang di sorga bilang gini, aspal jalanan kau pakai di kupingmu. Nah, lihat mereka baru bangun lembu itu di sini, di hari itu. Bagaimana mungkin mereka begitu bodoh dan berkata bahwa yang mereka baru bangun bisa menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Baru dibangun. Hari ini kita dalam hidup ini, selama kita masih susah, belum punya apa-apa, kita tahu bahwa Tuhan yang menuntun kita. Tapi mulai di tabungan mulai banyak berisi, kita bilang kalau bukan kita punya uang atau warisan yang besar, tidak mungkin kita berdiri sampai hari ini. Padahal sesungguhnya Tuhanlah yang membebaskan mereka, bukan apa yang mereka dapat raih di hari-hari mereka itu. Jadi kita tidak boleh mendewakan apapun yang baru kita dapat kemudian, karena sesungguhnya semua itu adalah anugerah Tuhan. Lihat lagi di ayat berikutnya, apa yang terjadi ketika Tuhan menyuruh Musa ke bawah. Kita lihat berikutnya di ayat 9 dan 10. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, jangan ditahan-tahan, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Tuhan mau bikin Musa jadi the new Abraham atau a new Abraham. Tuhan mau restorasi perjanjian yang ulang, bukan dengan bangsa ini lagi, dengan keturunan Abraham. Tapi Tuhan mau membangkitkan sebuah bangsa baru lewat Musa. Kenapa? Walaupun Musa memberikan hukum Taurat, tapi Musa menyadari bahwa hanya kasih karunia lah dia bisa dapat bertemu dengan Allah. Kita lihat di sini Tuhan ingin membinasakan umat Israel. Karena apa? Bukan karena mereka melanggar hukum Taurat sesungguhnya. Tetapi karena mereka memang sudah tidak sanggup, tapi mereka merasa sanggup berada di bawah hukum Taurat. Sehingga kalau ada di bawah hukum Taurat, kalau saudara salah, saudara ada di bawah kutuk dan Tuhan akan membinasakan saudara. Tapi siapa yang mau hidup di bawah kasih karunia, Tuhan akan membuat saudara dan saya menjadi a new Abraham. Ada perjanjian baru yang diadakan Allah kepada Abraham, direstorasi ulang di setiap pribadi yang mau hidup di bawah kasih karunia. Sampai di sini saudara mengerti? Kita lihat di ayat selanjutnya lagi. Lihat di sini berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Kita kembali ke ayat yang pertama. Lihat di sini saudara, saudara tahu, selama mereka berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan ada bersama-sama mereka, mereka mengalami yang namanya apa? Journey. Apa itu? Perjalanan yang menyenangkan.
Tapi ketika mereka mau hidup di bawah hukum Taurat, Allah seolah-olah berubah. Dia tidak bilang begini, pergilah, berjalan dalam perjalanan yang menyenangkan. Tapi terjemahan aslinya halak, artinya hus, jauh-jauh dari gua. Bahasa kontrasnya begitu. Allah tidak mau lagi bersama-sama dengan mereka. Ketika hukum Taurat diberikan, Allah tidak mau lagi sama-sama dengan mereka. Bukan pertama soal batas, bukan hanya ingin membunuh mereka. Tapi kalau Tuhan tidak jadi bunuh mereka pun, Tuhan tidak mau pimpin mereka. Makanya di sini Tuhan bilang apa? Berjalanlah dari sini, ya, go away, seperti ngusir. Berjalan dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin. Dia bilang Musa, bangsa itu yang kau pimpin, bukan gue yang pimpin, bukan saya yang pimpin. Keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Jadi Tuhan gak akan mau pergi dengan mereka. Tuhan hanya kasih seorang malaikat untuk menjaga. Tuhan akan mengiyakan, oke, karena gue udah janji tanah itu buat lo semua, lo pergi, tapi gue gak ikut. Kenapa? Karena mereka ada di bawah hukum Taurat. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berikutnya di ayat 3. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Apakah perjalanan akan menyenangkan lagi kalau Tuhan tidak bersama kita? Tidak. Makanya jangan mengingini hukum Taurat. Karena saudara mengingininya, bukan hanya saudara hidup di bawah kutub. Karena berkat itu dari Allah, ketika berkat menjauh yang datang hanya kutuk. Jadi jangan mau hidup di bawah hukum Taurat, karena hukum Taurat mungkin belum mati, tapi tidak ada penyertaan kasih karunia di sana. Kalau tidak ada kasih karunia, saudara tidak bisa berdiri di mana saudara berdiri. Kenapa? Kalau saudara berdiri, saudara akan dihakimi. Kemarin kan masih buat dosa, buat salah. Ya, lihat. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Jadi semenjak saat itu, orang Israel itu ngeri-ngeri sedap. Kalau pakai perhiasan, mereka dianggap seperti orang Sundal. Gitu. Kalau di sini tidak demikian, karena kita sudah ada di bawah kasih karunia. Kita lihat kan, orang Israel jauh sebelum mereka menerima hukum Taurat, mereka petantang-petenteng ke sana kemari. Kalau mereka tidak ada makanan, mereka teriak, kenapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir supaya membunuh kami di padang gurun ini? Apakah Tuhan marah? Tidak. Siapa yang marah? Musa. Tidak ada minuman, kamu bawa kami keluar ke padang gurun untuk membunuh kami di tempat ini. Komplain sama Tuhan. Tuhan marah? Enggak. Kan kita udah belajar sama-sama. Tuhan kalem aja, slow. Tapi apa yang terjadi ketika mereka ada di bawah hukum Taurat? Tuhan usir mereka, Tuhan gak mau mereka, bahkan Tuhan mau bunuh mereka. Dan sekarang saatnya terbalik. Di bawah hukum Taurat, Musa yang bujuk-bujuk Tuhan. Kok jadi kebalikannya? Sekarang di bawah hukum Taurat, Musa yang bujuk Tuhan. Tadi Tuhan yang bujuk Musa. Orang Israel kelaparan, mereka diserang, mereka ngerasa kekurangan ini, baru dikasih makan, kekurang air, dikasih air. Kurang air, diserang, dijaga, habis dijaga kurang air lagi dikasih air, dikasih makan roti mana, dibawa perlindungan, mereka lihat Tuhan tiap hari di tiang awan, tiang api, mereka bilang gini, Tuhan tidak bersama-sama dengan kita, karena mereka berkata bahwa tidak ada air sama dengan tidak ada Tuhan. Tetapi hari itu, ketika mereka hidup di bawah hukum Taurat, apa yang terjadi? Tuhannya kemudian seolah-olah mulai moody. Penampakannya begitu. Dan sampai sebelum Yesus menyelesaikan pekerjaannya di atas kayu salib, semua nabi diutus dengan sebuah ancaman. Tidak ada nabi yang murni membawa kabar baik. Semua nabi datang setelah hukum Taurat memberikan ancaman, baru menjanjikan kasih karunia. Makanya hari ini tidak heran banyak pengkhotbah yang mix kedua-duanya. Kenapa? Belajar daripada nabi-nabi yang datang setelah hukum Taurat. Karena mereka menjanjikan, mengancam, baru oke, nanti kalau kamu baik-baik, kamu akan disediakan ini. Padahal tidak demikian. Tuhan mau kita hidup berdasarkan perjanjian yang sudah ada di dalam janji Tuhan kepada Abraham, dan bukan berdasarkan apapun satu syarat yang harus kita penuhi olehnya. Lalu apa yang dikatakan ayat selanjutnya kita lihat di sini? Sesudah itu
Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Tadi Tuhan ada bersama-sama mereka. Tapi hari sejak mereka menerima hukum Taurat, istilahnya gerejanya dulu ada di tengah-tengah lingkungan saudara, hari ini dibikin jauh sampai di Pulau Seribu. Jadi kalau mau pergi sampai sana nyebrang, kalau nggak punya kemampuan untuk beli kapal, berenang gitu. Sampai di sana, saudara, dari hukum Taurat, saudara tidak boleh datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa. Saudara harus bawa korban. Atau kalau saudara sendiri mau korban, mau mati. Jadi datang ke rumah Tuhan tidak boleh dengan tangan hampa. Dari Tuhan ada bersama-sama mereka, sekarang karena hukum Taurat, Allah dipisahkan dari manusia. Kemudian apa? Kemah yang harusnya Tuhan selalu ada di tengah-tengah mereka, dibawa keluar jauh ke sana. Jadi setiap orang yang datang bertemu Tuhan, maka dia harus bawa persembahan, dia harus keluar jauh dari perkemahan. Dia ketika sampai di sana pun, saudara pikir dia ketemu Tuhan? Tidak bisa. Harus dia wakili sama siapa? Imam. Jadi tidak langsung bertemu Tuhan. Lalu tiba-tiba imam terima saudara punya kambing domba dan dia bawa kepada depan Tuhan begitu saja. Tidak bisa juga. Harus tunggu setahun sekali. Makin lama makin ngeri kan? Hidup di bawah hukum Taurat. Jadi berjumpa sama Tuhan pada saat Natal saja. Itu yang dilakukan banyak umat Kristen hari ini. Karena belajar dari hukum Taurat. Benar, lebih baik memang begitu. Kalau hidup di bawah hukum Taurat, mendingan datang gereja hanya pada saat Natal saja. Kenapa? Kalau datang tiap hari hanya imam yang bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau kita melihat contoh ini. Benar nggak? Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak mau. Lihat, mereka kalau mau pergi setahun sekali baru mereka ketemu. Itu juga bukan mereka, mereka diwakili. Jadi sesungguhnya umatnya bisa bergaul dengan Tuhan? Enggak. Mereka hanya bisa bergaul dan berhubungan dengan Tuhan lewat hukum-hukumnya. Itunya, kalaupun mereka salah, mereka hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Salah satu berdosa terhadap semua. Makanya hari ini Bapak Saudara yang hidup di bawah kasih karunia, jangan menghakimi orang lain karena dosanya beda dengan dosa saudara. Ingat bahwa semua dosa, upah dosa adalah maut, tetapi oleh karena kasih karunia Allah, semua dosa kita, besar kecil, bentuknya seperti A, B, C sampai Z, semua sudah ditebus. Itu sebabnya kita udah dengar khotbah kemarin, orang yang menerima kasih karunia, memberikan kasih karunia. Kita lanjut lagi. Apa yang terjadi setelah ini? Oleh sebab itu saya ulang lagi, Tuhan tetap ngotot, biarkan aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Tuhan mau membuat si Musa ini sama seperti zaman Nuh, semua umat manusia dimusnahkan, atau orang Israel dimusnahkan, biar tinggal Musa sendiri, dan nanti Musa akan membangkitkan keturunan yang besar yang mungkin akan mau hidup di bawah kasih karunia dan bukan hukum Taurat. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu? Bukan umatku Tuhan, umatmu. Musa sekarang balikin, hei ini bukan umat gua, ini umatmu Tuhan. Karena Musa menyadari, bukan dia yang membawa bangsa Israel keluar, tapi Tuhan. Jadi Tuhan bilang ini, itu umatmu. Kata Musa, enggak Tuhan, itu umatmu. Gitu. Mungkin mereka 40 tahun di padang gurun karenanya umatmu. Jadi enggak selesai. Enggak begitu. Dan mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar di tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Next berikutnya ayat 12. Mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Saudara tahu, dari semua orang Israel, hanya Musa saja satu-satunya yang bisa datang kepada Tuhan. Berbagai pendapat, berbagai teolog menggambarkan Tuhan sangat ngamuk besar. Sampai Musa digambarkan dalam bahasa teologianya disebut begini. Seolah-olah Musa memegang pipi Tuhan dan bilang, Tuhan kalem, tenang, itu umatmu, itu janjimu. Kenapa Musa berani? Padahal dia yang memberikan hukum Taurat.
Memang dia memberikan hukum Taurat, tapi dia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Karena dia hidup di bawah kasih karunia. Hanya dengan kasih karunia, dia memiliki keberanian percaya bahwa dia diterima doa-doanya. Itu sebabnya jika saudara hidup di bawah kasih karunia, saudara punya keberanian percaya, apapun yang saudara doakan, pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita lihat ayat berikutnya, dia bilang apa di sini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan aku kulakukan. Karena Musa juga, walaupun dia memberikan hukum Taurat, tapi dia mengerti kasih karunia. Lalu apa yang dia bilang di sini? Karena engkau telah mendapat, kata Tuhan kepada Musa, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Jadi hanya orang-orang yang hidupnya di bawah kasih karunia, yang dosanya telah dihapus dan telah dibenarkan, yang namanya dikenal oleh Allah. Sisanya kalau mau hidup di bawah hukum Taurat, saudara, kalau mau hidup di bawah hukum Taurat, saudara masuk dalam daftar orang-orang yang akan dimusnahkan. Kita lihat lagi, Tuhan ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel atau Yakub, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka lah engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Di sini cara Musa, orang yang hidup di bawah kasih karunia, tidak datang dan merasa, Tuhan aku sudah berbuat ini, Tuhan aku sudah melakukan ini. Enggak, semuanya sama. Seperti yang dikhotbahkan Pastor Ivan, seperti yang saudara dengar, ingatkan Tuhan akan janjinya. Akan apa yang sudah Tuhan selesaikan. Akan perjanjian kasih setia yang Tuhan pernah irkakan bersama Abraham, bahwa meskipun gunung-gunung bergoncang, bukit-bukit beranjak, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak daripadamu. Jadi apa yang membuat Tuhan akan mendengar doa-doa orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia ini? Mereka selalu mengingatkan tentang janji-janji Tuhan. Kalau saudara terima perjamuan kudus, saudara angkat, saudara katakan bahwa Tuhan, aku ingat janjimu. Engkau sudah mati bagiku. Dan perjanjianmu itu kekal abadi. Engkau tidak memusuhi aku lagi. Engkau cinta kepadaku selama-lamanya. Dan apapun yang terjadi dalam hidupku, engkau mau menanggung aku terus. Dan sampai putih rambutmu, engkau tetap dia yang menggendong aku. Lalu apa yang terjadi di sini? Dia bilang, Tuhan akhirnya disebutkan, menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya. Alkitab sesungguhnya memiliki keterbatasan kata. Bilangan 23, memang Allah manusia sehingga dia harus menyesal, seolah-olah ada kontradiksi. Tapi bahasanya bukan menyesal, tapi bahasanya Tuhan mengalah. Relented, dia mengalah. Bukan berarti dia menyesal, tapi dia mengalah. Oke lah, baiklah, karena engkau telah mengingatkan aku sama perjanjianku, maka engkau kukasih, engkau kupilih, dan namaku kukenal. Jadi kuncinya apa yang kita pelajari supaya kita bisa mengakses kasih karunia? Jangan mau hidup di bawah hukum Taurat. Katakan saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Dan ingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Karena Tuhan senang diingatkan. Kita sudah sering dengar Pastor Ivan selalu mengatakan itu. Ingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Bukan Tuhan lupa, tapi Tuhan mau bahwa ketika kita mengingatkan janji Tuhan kepada kita, kita mau mengikatkan diri atas janji itu. Ketika Tuhan berkata ya dan amin dan kita mengamininya, maka berkata amin kita mengikat sumpah atas janji Tuhan bahwa dia akan menggenapinya. Itu sebabnya tetap pegang firman Tuhan itu. Dan menyesal Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Dan apa yang terjadi? Tuhan tidak jadi. Bukan menyesal dalam bahasa sesungguhnya, karena kalau kita lihat anthropomorphis itu adalah kata yang disebutkan ada sebuah atribusi penilaian yang diberikan kepada manusia, kepada sebuah entitas yang bukan Tuhan. Maksudnya apa tuh? Bahasanya terlalu tinggi ya. Maksudnya gini, sebuah pemaknaan yang ditujukan kepada sebuah sosok atau Tuhan yang bukan manusia, bahwa kira-kira dia begitu sifatnya. Padahal sesungguhnya tidak begitu karena keterbatasan bahasa. Jadi ketika Alkitab mengatakan menyesalah, nanti orang bilang gini, kok Tuhan menyesal seolah Tuhan bertobat? Enggak, bukan. Tetapi
keterbatasan bahasa manusia yang ditulis dalam Alkitab yang seolah-olah menerjemahkan begitu. Padahal sesungguhnya Tuhan tidak begitu. Itu hanya man center, hanya berpola pada pikiran-pikiran manusia yang menggambarkan Allah. Karena memang bahasa Allah terlalu tinggi, lebih tinggi rancangannya daripada rancangan manusia, sehingga manusia tidak tahu apa yang harus dia buat, sehingga membahasakannya menggunakan pendekatan antropomorfis, artinya bahwa pendekatan dengan pengetahuan-pengetahuan dan budaya-budaya manusia. Sampai sini saudara mengerti? Lalu kita lihat di sini, supaya kita bisa tahu, kita lihat di firman Tuhan berikut bahwa sesungguhnya Tuhan mau pengen bilang begini dalam Galatia 3 ayat 10 sampai 12. Kita sudah tahu bahwa hanya Musa dan orang Israel. Musa ada di bawah kasih karunia Tuhan. Dan sisanya orang Israel tidak ada satupun yang menerima kasih karunia Tuhan. Karena mereka mau hidup di bawah hukum Taurat. Lalu Galatia bilang begini, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kita lihat satu-satu. Benar apa tidak orang Israel? Karena semua orang Israel yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Benar? Kita koreksi satu-satu kan? Karena hanya Musa, semuanya ada di bawah kutuk. Dan lucunya lagi, hukum Taurat diikat Tuhan bersama bangsa Israel. Kenapa kita bukan bangsa Israel mengikatkan diri kepada Tuhan dengan hukum-hukumnya? Lucunya kita tinggal di Indonesia, tapi kita menjunjung tinggi undang-undang Singapura. Sampai sini ngerti? Lalu bagaimana kita mau menghubungkan diri dengan pemerintah negara ini kalau kita pakai hukum dari negara lain? Tidak bisa. Hukum Taurat hanya diberikan Musa kepada umat Israel. Saudara dan saya umat Israel? Secara rohani ya, tapi secara jasmani tidak. Jadi jangan mau hidup di bawah hukum Taurat. Lihat di sini. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat itu. Salah sedikit saja, mereka harus dibawa ke pintu gerbang, tua-tua menghakimi mereka, dan mereka akan dilempari sampai mati. Tapi dia kayak berzina, mencuri, kan cuma hanya bohong demi lindungin teman. Enggak, jangan berdusta. Kalau kamu dusta, kamu juga dilempari batu. Oh, itu urusan dia. Sekarang urusan kamu duluan karena kamu yang digiring duluan di sini. Ya udah, enggak ada pembelaan. Siapa yang menolong? Enggak ada. Enggak ada yang menolong. Setiap orang yang dibawa ke dalam tempat penghakiman, mereka sudah putus asa. Karena mereka pasti binasa. Tidak ada pembela buat mereka. Karena hukum itu, ketika mereka tegakkan, mereka akan hidup. Tapi ketika mereka lalai, mereka akan mati sendiri olehnya. Bukan Tuhan yang hukum, mereka mati sendiri oleh hukum itu. Karena Tuhan sudah memberikan hukumnya. Lalu, dan dibawa, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Saudara tidak bisa bilang bahwa saudara hidup di bawah hukum Taurat dan saudara beriman kepada Yesus. Itu satu kekeliruan besar. Karena hukum Taurat operasinya tidak pakai iman, saudara. Saudara melakukan, saudara hidup. Saudara tidak melakukan, saudara mati. Tidak usah beriman. Iman hanya terjadi kepada orang yang tidak punya kekuatan apa-apa untuk melakukan apa-apa untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Jadi sekali lagi, operasi hukum Taurat tidak pakai iman. You rasa kuat, you buat. You nggak kuat, habis. Makanya kita selalu bilang, kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu karena anugerah Tuhan. Kalau enggak, saudara tidak duduk di sini. Amin, amin. Sudah lenyap. Benar gak? Dan orang bilang, oke, kita harus berbuah. Kita harus tuntut mereka supaya berbuah. Pelayanan hukum Taurat adalah pelayanan menuju kematian atau pelayanan kematian. Pernah dengar ayat itu? Kalau sudah mati bisa berbuah? Saudara pandang itu pohon kering di sebelah. Apakah pohon kering itu bisa berbuah? Dan saudara merasa bahwa pelayanan hukum Taurat menuju kematian, kita mengharapkan buah dari sesuatu yang sudah mati. Lihat itu pohon. Apakah dia bisa berbuah? Mungkin kita penyihir, kita bisa menyihir buah, pohon itu bisa berbuah. Tapi bukan dia, tapi kita. Tapi kalau hari ini, Yesus kayu hidup itu membuat kayu kering ini bisa berbuah.
Berarti itu bukan kekuatan pohon itu untuk berbuah, tapi itu kekuatan kasih karunia Allah. Mulai hari ini, ingat, sadar, dan kalau orang ngomongin, jangan pergi jauh-jauh. Lihat bagaimana hukum Taurat, kondisinya itu membuat kita dipisahkan jauh dari Allah. Sampai ini saudara ngerti? Lihat, dasar hukum Taurat bukanlah iman. Jadi jangan dicampur-campur. Kita hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita beriman. Enggak, dasar hukum Taurat bukan iman. Tetapi melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Lalu enggak ada orang yang benar. Nanti janji Tuhan enggak nyampe-nyampe dong. Kalau janji Tuhan enggak nyampe-nyampe, gimana caranya? Tapi itulah Tuhan kita. Cari semua Tuhan di dunia. Semua Tuhan menyerah terhadap dosa. Dia tinggal tuh duduk enak di sorganya. Dikasih buku tutorial yang kita sebut kitab. Lu hidup baik-baik sama itu ya. Lu jelek, gue tinggal sikat tuh. Jeger. Itu semua Tuhan dalam konsep Allah di dalam keyakinan manapun. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Dia bukan Allah yang ongkang kaki di atas. Tapi dia tahu bahwa manusia tidak bisa sampai sama dia. Diletakkan jabatannya, kemuliaannya. Turun bahkan lebih hina daripada malaikat-malaikat bahkan kata Alkitab. Supaya apa? Dia bisa mengubahkan kayu kering itu untuk dapat berbuah dan berbuah bagi Allah. Yesus Kristus melakukan ini di ayat berikutnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini. Supaya apa? Di dalam dia, di dalam Yesus. Berkat Abraham tidak mentok, mandek, diam, terhenti di hukum Taurat. Tapi karena oleh Kristus pribadi kasih karunia ini, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga bukan oleh karena perbuatan, tapi oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Orang Kristen tidak takut mati. Kenapa? Karena di dalam dia ada tubuh, ada jiwa, pikiran, ada roh. Ingat, roh Allah yang kita terima hari ini bukan roh pengurapan. Karena ketika Adam diciptakan, Adam itu dihembuskan napas hidup. Roh Allah datang kepada Adam. Kalau Adam dosa, roh Allahnya pergi dari Adam. Kalau Tuhan mau pakai nabi-nabi, Tuhan datang kepada nabi-nabi itu atau utusan itu. Diurapilah dia sampai pekerjaannya selesai, urapan dan roh Allah itu pergi. Tidak ada yang namanya roh manusia dan roh Allah itu sama. Karena ada yang namanya tujuan ilahi sementara. Tetapi ketika Yesus Kristus datang ke dunia, dia membuat kita bukan hanya diurapi, ingat baik-baik ini, tapi dia membuat kita lahir di dalam dia. Munculnya roh yang tidak datang dan pergi, tapi roh yang lahir dari Allah dan itu pribadi saudara dan saya. Makanya kalau tubuh mati binasa, roh kekal sampai selama-lamanya. Siapa yang tidak percaya Kristus tidak menerima roh ini, karena roh ini lahir dari Kristus. Nanti kita akan menerima apa? Ini sebagai jaminan kita akan menerima semuanya. Jadi saudara ingat bahwa hari ini kabar baiknya, dan saudara adalah jemaat Bethesda yang Tuhan karuniakan pengetahuan ini. Jangan mau hidup di bawah hukum Taurat. Karena sekuat-kuatnya, makin kuat saudara berusaha, Tuhan semakin jauh. Makin ada batas, makin ada ancaman, makin ada kutuk. Dan berkat Abraham tidak bisa turun kepada saudara. Tapi kalau saudara hidup di bawah kasih karunia, saudara akan menerima semua yang dijanjikan tanpa ada satu syarat pun kecuali beriman dan percaya. Yesus sudah lahir bagi saudara, dia mati bagi saudara. Saudara tahu hukum Taurat itu ditulis di dalam 2 loh batu. 4 yang pertama berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah. 6 yang sisa berbicara tentang hubungan manusia dengan manusia. Manusia tidak boleh melanggar 4 yang pertama dan tidak boleh melanggar yang berikutnya. Tapi Yesus Kristus datang, dia hidup, dia menggenapi yang pertama dan dia mati untuk menggenapi loh yang kedua. Waktu dia lahir di lempengan batu yang pertama, kita lihat, dan dia mati di lempengan batu yang kedua. Dia lahir di palungan batu, di tablet yang pertama,
Dan kemudian dia mati di kubur batu di tablet yang kedua. Yesus Kristus kegenapan hukum Taurat. Supaya kutuk tidak dapat datang kepada hidup saudara. Kita lihat yang 46 kayak naik mikrolet, 46. Mau menggambarkan apa? Ketika Tuhan hidup, dia mengenapi 4 hukum pertama. Dia hidup untuk memuliakan Allah. Dan kemudian apa? Ketika dia mati untuk memuliakan manusia. Jadi ketika dia sudah menggenapi ini, sudah genap, kalau bahasa Inggrisnya the end of the law. Kalau kita nonton the end artinya sudah tamat. Tamat tuh artinya sudah berakhir. Jangan saudara karang cerita baru lagi dong. Cerita Allah tentang hukum Taurat sudah kelar. Jangan saudara buat lagi sesuatu yang baru. Jadi kalau orang Israel dan orang-orang Kristen legalis, mereka mengutip hukum Taurat, maka Paulus, Pastor Ivan, saya, saudara dan Bethesda akan mengutip janji-janji Allah. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Jadi hidup ini bukan tentang mengingat hukum-hukum Taurat karena sudah digenapi, tapi hidup ini ingatkan janji Tuhan atas kasih setianya yang besar, yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah bergeser di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, ada amin? Bulan depan kita sudah mau merayakan Natal. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan menggenapi hidupnya untuk memuliakan Allah Bapa. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu abadi, kasih Tuhan tanpa syarat. Mungkin kalau kita mengasihi seseorang harus pakai syarat. Tapi kasih Tuhan tidak pernah punya syarat. Dia datang ke dunia. Dia muncul sebagai penguasa yang menebus. Orang Israel selalu pengen punya Tuhan yang berwajah. Dia gak mau Tuhan yang roh yang tanpa kelihatan. Sehingga mereka menyuruh, buatlah kami sebuah bentuk, sebuah form. Supaya kami bisa dekat dan lihat kepadanya. Apa yang terjadi? Pada akhirnya ketika Samuel akan mati, mereka menuntut seorang raja manusia yang bisa dilihat mukanya, menjadi pemimpin buat mereka. Karena mereka seolah merasa bahwa asing banget, roh dan manusia gitu loh. Itu jauh perbedaannya. Lalu mereka ngerasa bahwa itu tidak ada hubungan chemistry yang baik. Kalau Tuhan selalu rindu untuk membuat mereka kembali kepada kasih karunia. Tapi ketika mereka ditebus oleh kasih karunia, mereka mau kembali kepada hukum Taurat. Makanya Galatia 3, awal firmannya dibilang, hai orang Galatia yang bodoh, engkau sudah memulainya dari roh, mau mengakhiri dengan daging. Tapi walaupun begitu, mereka mau daging. Tuhan berikan daging. Ini daging, ini roti dari sorga. Ini hidupmu yang kamu butuhkan. Supaya menebus kamu. Mulai sekarang jangan tanya-tanya daging lagi. Jangan bilang lagi, nanya daging-daging lagi. Karena Tuhan sudah memberikan dirinya, dagingnya, menjadi roti hidup bagi kita. Supaya pada saat nanti Natal kita rayakan, bukan kita antinomianisme, anti terhadap hukum-hukum, enggak. Sebagai orang percaya, kita taat kepada hukum. Hukum Taurat ada 3, klasifikasi pembagian besar. Hukum seremonial, yaitu hukum korban-korban. Apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus mati, kita orang Kristen tidak lagi mempersembahkan korban. Karena korban Yesus Kristus satu kali untuk selamanya. Kemudian hukum sipil. Hukum sipil ini bukan orang Kristen tidak ikuti dan berhubungan dengan Tuhan. Tidak. Di dalam Roma disebutkan bahwa Tuhan telah menunjuk pemerintah menjadi wakil Allah untuk mengurus yang namanya hukum sipil. Lalu bagaimana dengan hukum moral? Tuhan menempatkan rohnya dalam kita supaya tidak ada lagi yang mengajarkan kita harus begini-begini. Karena roh itu yang menuntun kita untuk berbuah. Jadi 3 klasifikasi utama hukum Taurat, hukum seremonial, hukum sipil, dan hukum moral sudah digenapi Tuhan. Supaya hari ini kita berhubungan dengan Allah tanpa hukum, tetapi dengan kasih setia yang besar. Puji Tuhan, kita menyanyikan lagi lagu yang istimewa. Oh Natal ya Karumi, kita angkat pujian kita. Kita katakan dengan iman bahwa Tuhan lahir bagi kita. Jauh sebelum kita mengenal kebenaran dan anugerahnya yang memberikan kita keselamatan. Karunia yang terindah diturunkan dari surga. Immanuel, Yesus Juru Selamatku.
Kalau saudara menyanyikan Immanuel, artinya Allah beserta kita. Kalau saudara mau terus Allah beserta kita, mau terus dia ada dalam hidup saudara. Ketika saudara berkata Immanuel, berarti saudara memilih Immanuel, bukan hukum Taurat. Karena Immanuel adalah kasih karunia dan bukan hukum Taurat. Jadi hiduplah di bawah kasih karunia Tuhan, supaya saudara bisa melihat dan memperkatakan janji-janji Tuhan. Dan janji-janji Tuhan itu akan datang ke dalam kehidupan saudara. Apapun kesalahan, dosamu, ingat bahwa walaupun merah seperti girmisi, Tuhan putihkan putih seperti salju. Dan Tuhan telah menjauhkan sejauh timur dari barat. Dan ia datang sebagai daging yang hidup. Ketika orang Israel menuntut semua dalam daging. Supaya di dalam daging Kristus digenapi semua pekerjaan hukum Taurat. Dan karena Yesus telah menanggung semua kutuk di dalam dagingnya. Supaya hari ini tidak boleh ada satu penyakit, penderitaan, luka hati, kebencian, kesengsaraan, kemiskinan. Atau apapun yang menguasai hidup daging kita. Karena kita sudah menang, karena Yesus telah menang bagi kita. Dan tetap katakan bahwa bawasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Saya berdoa buat saudara, supaya saudara tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia. Supaya Immanuel tetap menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus juru selamat dunia, karunia